dikatakan dilarang gaptek. Ya mudah-mudahan kepala sekolahnya juga sudah, saya lihat, saya pantau sudah aktif semua. Ini kami menemukan, apalagi mohon maaf di jenjang yang lain, itu memberikan tugas misalnya kerjakan halaman sekian, nomor sekian dari nomor sekian. Jadi itu ada yang seperti itu. Jadi ini nanti akan memberatkan peserta didik, tapi tidak ada feedback bagi mereka. Guru cenderung hanya mengukur aspek kognitif. Nah, yang ingin saya tanyakan ini tentang teknis Pak di nilai entry nilai raport. Nah, kita kan di setiap KD itu kan punya KD. Setiap mapel kan punya KD, misalnya kan KD 1, 2, 3, 4 misalnya. KD 1, 2 dan penilaian semester kan kita sudah laksanakan sebelum 19. Nah, jadi setelah itu kan ada KD ketiga dan keempat. Sementara di dalam rapor itu kan ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Sementara pada kasus ini kan kita penilaian itu hanya melihat atau menilai secara kualitatif. Sementara di dalam rapor itu harus kuantitatif, Pak. Kalau saya sendiri, alhamdulillah sudah menggunakan pembelajaran mode daring. Jadi memang tidak seluruhnya, hanya sekitar 95% yang bisa mengikuti pembelajaran daring. Jadi untuk alternatif beberapa anak yang belum mengikuti mode daring atau belum mempunyai Android, itu bisa berbagi dengan kawannya yang dekat. Nah, untuk yang di Kecamatan Subah, untuk yang mode luring, itu saya lihat itu ada dua macam dalam proses baik itu penugasan, proses penilaian maupun proses pembelajaran. Ya, dimutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini sesuai dengan rencana yang kami susun, pada hari ini kita dapat mengadakan Zoom meeting untuk yang kedua kalinya. Beberapa hari yang lalu kita mengadakan Zoom meeting berkaitan dengan PPDB. Hari ini pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kita diskusi ini sifatnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kami akan menggali informasi, menggali permasalahan, barangkali ada permasalahan yang sampai sekarang masih ragu, masih belum terpecahkan oleh Bapak Ibu, nanti kita diskusikan pada hari ini Bapak Ibu ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Pak Urai, untuk mengadakan pertemuan ini, apalagi mendengar dan melihat di lapangan, saya dengar masalah pembelajaran, masalah evaluasi, memang keterbatasan kita masih banyak di lapangan. Ya, saya ulangi sekali lagi, tadi Pak Kepala Dinas sebenarnya mau ikut hadir membuka kegiatan kita pagi ini. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini meskipun sangat-sangat terbatas dan mungkin ini baru pertama kali kita lakukan.
pada saat-saat sebelumnya kita belum pernah melakukan rapat Zoom meeting ini. Mungkin pada tahun 2020 ini mungkin kita belajar dari COVID-19. Yang insya Allah pembelajaran ini memberikan kepada kita akses yang luar biasa. Sehingga guru-guru kita mungkin dikatakan dilarang gaptek. Ya mudah-mudahan kepala sekolahnya juga sudah, saya lihat, saya pantau sudah aktif semua untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan di Dinas Pendidikan. Pertama ada rapat di bidang ketenagaan, terus penilaian ini, terus ada lagi dengan BPK, terus ada pertemuan dengan K3S. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan pada kali ini memberikan suatu hal yang luar biasa bagi teman-teman kepala sekolah. Mudah-mudahan ke depan bisa membuat program kegiatan dengan kegiatan yang kita lihat seperti ini. Yang paling tidak teman-teman bisa memonitoring kegiatan pembelajaran dari rumah ataupun dari manapun Bapak Ibu berada. Jadi tidak ada lagi istilah kita tidak dapat mengetahui. Saya utarakan kepada guru, jangan sampai ada guru yang telat mengisi raportnya. Ibaratnya jadwal bagi raport sudah, nilainya masih kosong. Jangan sampai seperti itu. Itu hendaknya Bapak Ibu ingatkan kepada rekan-rekan guru, jangan sampai ada yang telat. Artinya jadwal bagi raport atau jadwal bagi jajah, tapi nilai teman-teman belum siap. Nah, sehingga teman-teman ada di sekolahan sampai nyelotehnya begini, Pak, gimana caranya Pak kami ngisi raport? Nah, pertanyaan itulah yang harusnya dijawab pada pertemuan pada hari ini. Sehingga saya mengajak pengawas, saya ajak MKKS, tolong buat sebuah pertemuan, kita adakan Zoom meeting ataupun rapat menggunakan kegiatan video conference. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rapat dengan pengawas kepala sekolah tentang penilaian di sekolah dapat. Gara-gara operatornya. Oke. Baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Dinas, rekan pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Dewan Guru yang matikan mic-nya. Matikan mic-nya. Yang tergabung di ruang ini, mudah-mudahan kita bagian selamat menikmati dengan di Jawa Timur. Jadi itu kami rangkum dan nampaknya ini perlu kita sama-sama ketahui. Bapak Ibu, terkait COVID ini ternyata telah merubah pembelajaran kita 180 derajat berubah total. Tentunya di awal-awal kita belum siap terkait ini, tapi alhamdulillah sekarang dengan berjalannya waktu hampir 2 bulan kita sudah bisa melaksanakan dengan efektif dan efisien. Jadi ini pembelajaran ini dikaitkan dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu, keterkaitan sekarang saya sedikit membahas terkait dengan bagaimana tugas kepala sekolah dalam pengolahan pembelajaran pada masa COVID pandemi 19 ini. Kami mencatat beberapa hal masalah terkait ini, bukan masalah Samba saja, tapi masalah seluruh Indonesia, bahkan mungkin bisa seluruh dunia. Jadi yang pertama, bahwa banyak guru yang hanya memberikan materi pelajaran secara virtual maupun modul atau bukunya dilanjutkan dengan memberi penugasan dengan waktu yang telah ditentukan. Ini kami menemukan, apalagi mohon maaf di jenjang yang lain,
itu memberikan tugas misalnya kerjakan halaman sekian, nomor sekian dari nomor sekian. Jadi itu ada yang seperti itu. Jadi ini nanti akan memberatkan peserta didik, tapi tidak ada feedback bagi mereka. Guru cenderung hanya mengukur aspek kognitif. Nah ini yang terjadi, sehingga padahal kita penilaian harus ada aspek afektif dan keterampilannya. Dan ini memang ketika dua hal ini, aspek afektif dan psikomotorik ini atau keterampilan ini memang agak sulit terukur ketika pembelajaran tidak dilakukan di dalam kelas atau di sekolah. Banyak ini pembelajaran itu memang karena kita ini hal baru, jadi terkadang guru peserta didik ya belum terbiasa. Dan ini kelemahannya karena peserta didik gaya belajarnya berbeda-beda. Apalagi banyak beberapa daerah di kita ini tidak terjangkau jaringan internet. Jadi sinyal tidak ada. Dan tidak semua peserta didik memiliki Android. Banyak guru yang ya mohon maaf tadi seperti dikatakan oleh sekretaris, bahkan kita sendiri ya, saya sendiri masih belajar terkait dengan ini. Jadi ini mari kita sama-sama insya Allah tidak gaptek lagi. Dan orang tua peserta didik yang kurang mendukung khusus pada ya ini karena biaya. Ini cukup mahal Bapak dan Ibu, apalagi menggunakan aplikasi pertemuan. Jadi ini beberapa hal, meskipun ini Bapak dan Ibu sudah melakukan untuk menangani permasalahan ini, meskipun tidak daring, tapi luring atau berbagai cara dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Yang terpenting, anak bisa beraktivitas yang positif di lingkungannya. Baik Bapak dan Ibu, ketika misalnya ini pembelajaran ini, dalam pengelolaan pembelajaran, maka kita harus optimal jika guru mampu mengatur peserta didik. Nah di sini Bapak dan Ibu, harus kita memiliki inovasi terkait pembelajaran jarak jauh ini. Bagaimana mereka menyenangkan, bagaimana orang tua tidak terbebani, dan syukur alhamdulillah sekarang ada jam pagi, ada di TPRI, itu bisa dimanfaatkan. Jadi Bapak dan Ibu, pembelajaran daring itu ya solusi alternatif saja Pak. Bapak dan Ibu silahkan menggunakan yang lainnya. Jadi alternatif daring itu apakah menggunakan SMS, WA atau yang lainnya itu alternatif. Tapi kalau Bapak dan Ibu misalnya itu tidak bisa, silakan menggunakan cara lainnya. Kalau masih misalnya ya ketemu dengan anak dibagikan soalnya atau apa, tugasnya silakan saja. Itu. Bapak Ibu, berikutnya. Kita lewatkan aja. Jadi gini Bapak dan Ibu, ketika tugas kepala sekolah dalam masa pandemi ini, khususnya dalam pengelolaan pembelajaran, jadi Bapak dan Ibu, saya lihat sudah melakukan, yaitu sudah memberi surat tugas kepada guru. Sudah ada jadwalnya yang tersusun, bahkan ada yang jadwal sampai hari Sabtu, padahal sebetulnya bisa saja hanya hari Kamis. Bisa menggunakan berbagai media dan sebagainya. Yang penting anak bisa belajar. Berikutnya banyak sekolah sudah membuat surat edaran kepada orang tua terkait pelaksanaan pembelajaran di rumah dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan penularan virus corona di sekolah. Jadi ini Bapak dan Ibu fokusnya sebetulnya ke situ. Jadi kewaspadaan dan pencegahan penularan virus corona. Saya mendapat laporan dari beberapa sekolah yang ketika memberikan tugas luring, jadi diselipkan ada masker, ada sabun dan sebagainya. Itu tujuannya paling tidak peserta didik itu dalam hal sekarang ini, home learning itu mereka paham bahwa COVID-19 itu berbahaya dan bagaimana caranya untuk menangkalnya. Itu mungkin dari aspek kita nanti, aspek sikapnya.
Berikutnya melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai media pembelajaran saat daring dan tata cara penggunaan media tersebut. Ini sudah banyak dilakukan. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pembelajaran di rumah yang telah ditugaskan kepada guru. Bahkan Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah membuat laporannya. Ini terima kasih melaporkan hasil kegiatannya ini kepada kami. Jadi itu Bapak dan Ibu, ya minimal paling tidak tugas kepala sekolah di situ. Jadi bagaimana memperlancar kegiatan belajar jarak jauh atau belajar di rumah. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu kalau melihat data seluruh dunia itu hampir seluruh dunia di sini gambarannya yang warna oranye itu menutup sekolahnya, kecuali yang warna biru. Itu sangat sedikit Bapak dan Ibu. Ini dampaknya sangat luar biasa terhadap dunia pendidikan, telah mempengaruhi sistem pendidikan sedunia, mengarah kepada penutupan. Jadi akhirnya apa Bapak dan Ibu? Dampak COVID-19 kepada dunia pendidikan itu jadi mengganggu hak setiap warganya untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Mengganggu pencapaian kematangan siswa dalam meraih tujuan belajarnya, baik secara akademis maupun psikologis. Siswa memungkinkan akan mengalami trauma psikologis yang membuat mereka demotivasi dalam belajar. Jadi ini udah sering di televisi dan sebagainya, dan survei-survei baik orang tua maupun peserta didik merasa jenuh, bahkan kerinduan, meningkatkan stres ini. Sehingga apa? Menurunnya kesejahteraan dan kesehatan mental. Jadi ini Bapak dan Ibu. Tapi ini harus kita hadapi terkait hal ini. Tapi kita banyak hikmahnya, akhirnya sekarang semua orang jadi guru dan semua tempat jadi sekolah. Jadi sekarang, jadi kita tahu kalau dulu namanya belajar itu dikatakan belajar hanya datang ke lembaga-lembaga kegiatan belajar, ke sekolah contohnya, itu dikatakan belajar. Kadang orang bermain dan sebagainya tidak dikatakan belajar. Tapi ternyata sekarang paradigma kegiatan pembelajaran dengan adanya COVID ini berubah. Termasuk kita sendiri yang dulunya tidak pernah menggunakan IT seperti ini, Zoom ini, sekarang kita gunakan, kita manfaatkan. Jadi mungkin kegiatan pembelajaran kita nanti memanfaatkan aplikasi Zoom atau Team atau apapun, ini akan terus berlanjut. Karena nanti akan terbiasa. Sehingga muncullah ada yang disebut kelas virtual nantinya. Bisa jadi, ya dari dulu pun sudah ada yang disebut jarak jauh. Gedung sekolahnya tidak ada, tapi lembaga sekolahnya ada. Jadi perubahan-perubahan itu pasti akan terjadi dan kita harus siap menghadapi itu, tantangan itu. Berikutnya Bapak dan Ibu, ketika latar belakang ini muncul, ya kita ini sekilas saja. Meskipun banyak kendala dalam hal kegiatan ini, ya tapi yang jelas kepala sekolah dan kami sebagai pengabar harus tetap menjalankan tugas fungsinya di tengah segala keterbatasan. Itu Bapak dan Ibu. Sehingga muncullah Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, pas kita mau melaksanakan ujian sekolah, kalau ujian nasional terlebih dahulu dibatalkan, ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes tatap muka, berkumpul di kelas, itu tidak diperbolehkan, kecuali yang sudah melaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini. Bahkan nanti, untuk kenaikan kelas pun, ini harus paling tidak di surat edaran, kita ngikuti surat edaran ada 3 ketentuan. Yang pertama, penilaian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa, ini ingat tidak diperbolehkan. Kecuali yang telah melaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini. Makanya ini ditindaklanjuti oleh surat edaran Dinas Pendidikan
bahwa kalau ada penilaian, misalnya sempat mid semester sebelum bulan Maret, ada penilaian harian, ada tugas, atau apapun bentuknya, maka itu silakan dipakai untuk menentukan nilai akhir raport untuk semester ini. Jadi tidak perlu melakukan untuk penilaian yang lainnya. Nanti kita bahas ini dengan Pak Iwan. Sudah ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dengan bentuk portofolio nilai raport. Ini silakan semester sebelumnya. Prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Yang ketiga, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna. Jadi mana mereka Bapak dan Ibu ini? Tidak perlu mengukur ketuntasan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu sekali lagi mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Karena ini hal yang luar biasa, maka Bapak dan Ibu KD, SSK, KD atau indikator yang sudah Bapak dan Ibu buat saat ini tidak mungkin kita capai. Jadi tidak mengejar lagi target kurikulum, tapi yang pasti anak bisa selamat dari COVID-19 itu sudah sangat bagus. Jadi ini Bapak dan Ibu intinya. Makanya kalau ada tugas nanti dan sebagainya, itu tidak berupa angka hasilnya, feedbacknya, tapi bisa hanya berupa kualitatif. Jadi kami sampai ke Dinas Pendidikan dan Sekolah, ini terkait PPDB udah kita bahas kemarin. Berikutnya Bapak dan Ibu, berdasarkan surat edaran berikutnya tentang dana BOS pun, kita ingat Bapak dan Ibu sekarang udah masuk triwulan kedua, triwulan ke-1 mungkin pelaporannya, tapi mohon diperhatikan saja. Insyaallah dari Januari sampai Maret itu masih ada kegiatan, tapi dari bulan Maret sampai sekarang itu sekolah kemungkinan hanya bisa mencairkan untuk kegiatan honor dan ATK sedikit, jasa bahasanya, atau tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran. Untuk itu Bapak dan Ibu, bantuan operasional ini bisa membiayai keperluan dalam pencegahan COVID-19. Jadi sekolah bisa misalnya kalau sekolah-sekolah besar ya melakukan penyemprotan disinfektan setiap minggu, silahkan. Membagikan masker kepada sekolah. Jadi sekolah menganggarkan untuk membeli masker, sekolah menganggarkan untuk membeli sabun, sekolah menganggarkan untuk hal-hal lainnya, termasuk membiayai untuk kegiatan hari ini, misalnya internet. Bapak Ibu saya kira bisa membiayai guru-gurunya untuk diberikan pulsa, misalnya per guru 100.000 atau berapa, bisa saja Bapak dan Ibu untuk kegiatan daringnya. Jadi, tapi kalau yang saya tahu, kalau yang kartu halo itu tidak bisa. Tapi kalau yang kartu biasa itu bisa, karena itu terekam Bapak dan Ibu. Jadi ini yang perlu ini. Mungkin caranya silakan didata, beli ke konter, dari konter ngirim ke HP masing-masing, di HP masing-masing ada pemberitahuan, screenshot. Nah itu dilampirkan sebagai bukti fisik bahwa Bapak dan Ibu telah menyediakan mengirim pulsa untuk guru, bahkan mungkin bantuan pulsa untuk peserta didik kalau bisa. Yaitu Bapak dan Ibu. Silakan ini disikapi saja Bapak dan Ibu untuk dana BOS diperlukan untuk pencegahan pandemi COVID ini. Jadi belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara yang mengenai pandemi COVID-19. Jadi itu Bapak dan Ibu. Makanya kebijakannya sudah saya tadi jelaskan, manfaat belajar di rumah, ini kebijakan belajar di rumah menurut surat edaran
Ini saya kira sudah semuanya dibaca oleh Bapak dan Ibu. Yang paling penting, bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif, berguna bagi guru tanpa diharuskan memberi skor nilai kuantitatif. Karena tujuan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, pertama memutuskan rantai penyebaran dan penularan COVID-19 dengan belajar dari rumah sehingga dapat dilindungi seluruh warga satuan pendidikan dan keluarganya. Memenuhi hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Memenuhi dukungan psikologi dan sosial bagi pengajar, siswa dan orang tua wali siswa selama darurat COVID-19. Oleh karena itu, prinsip pembelajaran jarak jauh ini mengedepankan keselamatan dan kesehatan lahir batin seluruh warga. Jadi itu Pak, prinsipnya. Belajar dari rumah memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani pencapaian ketuntasan kurikulum. Mengedepankan pola interaksi dan atau komunikasi yang positif antara pendidik dengan siswa dan orang tua. Materi belajar dari rumah selain yang ada dalam kurikulum dapat berupa pendidikan kecakapan hidup tentang COVID-19, pendidikan karakter sesuai dengan jenjang pendidikan. Aktivitas dan penugasan selama belajar dari rumah tidak menjadi beban. Nah, ini yang harus dijaga Bapak dan Ibu, sehingga dapat bervariasi antar sekolah, antar daerah dengan mempertimbangkan kesenjangan akses dalam pelaksanaannya. Perhatikan Bapak dan Ibu, ini yang perlu dia perhatikan. Ketika Bapak Ibu guru menyusun RPP di awal semester kemarin, RPP-nya RPP luring, RPP-nya pertemuan di kelas. Tapi sekarang pertemuan tidak di kelas, sehingga RPP yang satu lembar itu menggambarkan pelaksanaan pembelajaran secara daring. Ini yang paling penting, pentingnya. Jadi silakan monitoring itu tujuan pembelajarannya apa dan sebagainya dilihat Bapak dan Ibu. Langkah-langkah pembelajaran seperti apa itu digambarkan dalam RPP satu lembar tadi. Ini yang sehingga nantinya Bapak dan Ibu penugasan pun itu bisa dengan lintas mata pelajaran. Satu tugas untuk beberapa mata pelajaran. Itu bisa jadi Bapak dan Ibu. Ini contoh yang saya tampilkan. Misalnya ini bisa seperti ini. Bisa untuk soli matematik seni. Misalnya kalau fenomena ini kebetulan untuk SMA, gerakan sosial untuk mengerti masalah masyarakat, matematikanya mencari data, seninya poster dan sebagainya. Contoh yang paling mudah mungkin kalau di kita anak kelas 7, misalnya membuat layang-layang. Ketika membuat layang-layang, matematikanya bisa Matematikanya bisa dia melihat berapa sudut, berapa segitiga itu bisa terhitung, luasnya berapa dan sebagainya untuk matematik. Terus nanti IPA-nya tentang anginnya, matematik bahasa Indonesia menceritakan bagaimana proses dari mulai pembuatan dan sampai terbang layang-layang itu. Di situ ada kerjasama dan sebagainya. Jadi silakan Bapak dan Ibu. Ini jadi tidak hanya tunggal, bisa saja menggunakan penugasan lintas mata pelajaran. Yang penting mereka senang belajar. Bisa saja misalnya kalau guru IPA menyuruh anak-anak untuk mempraktekkan atau bereksperimen terkait pertumbuhan tanaman. Itu bisa dalam sebuah laporan, Pak, dalam tugasnya seperti itu. Ya, ini bisa saja misalnya karena ini bulan puasa banyak makanan. Satu contoh bahasa Indonesia membuat teks prosedur membuat bakwan. Kandungan gizi dari bakwan itu apa saja komposisinya. Matematika menghitung kalori biaya pembuatannya. Contoh jadi pendekatan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu bisa dilakukan dalam jaringan, bisa di luar jaringan. Silakan banyak menggunakan aplikasi-aplikasi lain
Dan alhamdulillah kemarin, makanya saya informasikan kepada sekolah binaan kemarin, minta email, ya kami kemarin ikut pelatihan sampai hari ini, sampai nanti hari Jumat terkait Microsoft 365, dan alhamdulillah sudah dapat akun Microsoft 365 dengan ya cloud-nya lumayan 5 tera. Jadi saya bisa menyimpan data sampai 5.000 giga, itu tidak habis kecuali nanti Microsoft-nya bubar. Jadi Bapak dan Ibu, nanti saya sedikit jelaskan terkait itu karena ada materi di akhir. Ini yang perlu diantisipasi dalam PJJ tadi sudah sedikit disampaikan. Yang terpenting, guru menganggap banyak melaksanakan PJJ jika telah memberikan sejumlah tugas pada siswanya. Jadi banyak guru yang, saya udah melaksanakan pembelajaran jarak jauh, memberikan tugas ini, tugas ini, tugas ini. Nah ini, udah banyak seperti itu, sehingga peserta didik merasa terbebani dan feedback-nya tidak ada. Jadi terjadi juga bahwa ternyata beban siswa khususnya di kota-kota besar ini, makanya survei mengatakan banyak yang tidak senang. Kenapa? Ketika pembelajaran jarak jauh atau daring ini ternyata lebih berat dibanding dengan pembelajaran normal. Banyak satuan pendidikan yang tidak mengatur jadwal, sehingga bertumpuk tugasnya Pak. Dalam satu hari, kalau di SD itu misalnya, bisa beberapa mata pelajaran dan harus dikumpul cepat. Nah ini yang harus kita jaga. Jadi materi pembelajaran diterima dari sumber belajar, ya seperti televisi kurang bersesuaian dengan materi yang mestinya siswa terima. Ini banyak, kemarin ada yang protes juga, karena memang tidak sesuai dengan usianya. Ini kalau keterlibatan guru BP dan BK dalam PJJ minimal, kita harus berkoordinasi. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Baik Pak Jariu, dalam penilaian jarak jauh, ini meliputi setiap aktivitas pengukuran yang komprehensif terhadap ketercapaian pembelajaran yang dapat disampaikan jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ini saya kira Bapak dan Ibu sudah familiar dengan WA Group, sudah familiar dengan Google Form, ini cukup membantu kita. Bentuk-bentuk penilaian tidak jauh berbeda dengan penilaian dalam tatap muka. Cuma ini kita menggunakan online saja, Pak. Hasil belajar peserta didik selama pembelajaran jarak jauh harus diberi umpan balik yang bersifat kualitatif, yang bermana tidak harus memberikan skor. Jadi ini yang perlu penekanan. Bapak dan Ibu. Nanti tentang kelulusan, Bapak dan Ibu, kita ini memang kalau di surat edaran ini terkait kelulusan ya dalam bentuk pertoban nilai raport dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Nah ini Bapak dukungan teknologi banyak Bapak dan Ibu, ini sering sudah disampaikan, silahkan menggunakan ini untuk kegiatan belajar dari rumah, ada rumah belajar. Halo, suara Berarti bagian peserta didik, gurunya dan peserta didiknya. Ini yang paling penting. Nanti muncul ada siswa penggerak, ada guru penggerak, kepala sekolah penggerak, dan pengawas sekolah penggerak. Jadi itu. Dan kalau dulu kecakapan abad 21 itu Bapak dan Ibu kita kenal hanya ada 4, sekarang nanti ada 6C. Jadi ada tambahan terkait dengan komposisian logis, jadi mungkin penuh perhitungan lah. Logika berhitung dan komposisian itu kasih sayang, plus karakter. Jadi ini nambah Bapak dan Ibu. Jadi harus siap. Kita kadang 4C saja belum sampai, sekarang udah
Udah 6 cek. Dari sekarang Bapak dan Ibu, mulai sekarang Bapak dan Ibu, karena ini pasti ke depan ini akan terus bahkan akan berkembang virtual seperti ini. 365 Ibu, Office 365 itu isinya banyak aplikasi yang bisa digunakan. Ini mirip yang ada di laptop. Office-nya ada Word, Excel, PowerPoint, ada Google Form, ada Cloud, itu ada Classroom dan sebagainya. Tapi ini online, Pak. Misalnya kalau di Word itu Bapak dan Ibu bisa bekerja dalam satu halaman, bisa bekerja beberapa orang. Karena ini tim. Jadi Office 365 cuma ya komputernya memang harus mendukung. Jadi ini untuk mendapatkan akun Office 365 termasuk nanti untuk pertemuannya itu Microsoft Teams. Itu sekolah syaratnya harus memiliki domain web dengan kode SSH. Itu syaratnya hanya itu. Itu gratis, Pak. Nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan tempat penyimpanan di awan, di cloud. Kalau itu sama dengan Google Drive. Kalau di Google, itu kalau Google Drive gratisnya hanya 15 giga. Tapi kalau cloud di Microsoft bisa sampai 5 tera, 5.000 giga. Ini untuk sekolah cukup Bapak dan Ibu, bahkan berlebih. Alhamdulillah kalau saya sudah mendapatkan itu, jadi mungkin saya buang flash disk dan sebagainya lah untuk saat ini. Jadi kalau ada kendala terkait dengan misalnya HP penuh dan sebagainya, itu untuk sementara silakan menggunakan. Saya kira semuanya punya Gmail, jadi silakan menggunakan Google Drive. Kalau ke depan itu pakai cloud. Jadi itu Bapak dan Ibu sangat mendukung ini, termasuk ada buku kelas dan sebagainya di sini. Jadi menyiapkan desktop virtual, mempelajari sumber belajar pelatihan dan komunitas. Tadi udah guru berbagi salah satunya. Dapat bantuan deployment tanpa biaya. Jadi ini silakan Bapak dan Ibu. Syaratnya sekali lagi Bapak dan Ibu harus memiliki website, domain dengan SCH. Cari yang murah saja Bapak dan Ibu. Kalau saya ada 300, ada 500.000 untuk per tahun. Jadi ini supaya gratis, karena kalau bayar ya cukup mahal. Jadi itu Bapak dan Ibu, mungkin hanya sedikit gambaran saja, hanya sedikit paparan dari saya terkait bagaimana menyikapi COVID-19. Kita berdoa mudah-mudahan ya, COVID ini ya, pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa normal kembali. Tapi semuanya kita ngambil hikmah saja bahwa ternyata sesuatu yang dianggap jelek pun bermanfaat untuk kita jadi familiar dengan ini, kita dituntut dengan teknologi yang selama ini hanya menggunakan komunikasi biasa, ternyata bisa lebih melakukan. Kalau dulu kita tidak mengenal Google Form, sekarang sudah mengenal Google Form dan sebagainya. Itu banyak hikmah dari ini. Jadi itu Bapak dan Ibu, itu paparan dari saya untuk sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan ke moderator room ini, sekaligus beliau akan menjelaskan terkait penilaian. Dan Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarkan Pak Iwan. Nanti saya matikan. Tes. Pak Urai Semadi. SHP Pak Urai. SHP Pak Urai. Apa yang dites ya Pak Urai? Sambil nunggu Pak.
Masuk. Halo, Masuk Pak Iwan. dengar suara saya Bapak Ibu? Ya, Kecil, silakan Pak. Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Jelas ya? Suaranya halus. Halus. Lembut. Nah, lembut, halus, lembut. Akhirnya tidak kedengaran. Halo, Pak Eko jauh. Bapak Ibu. Ya, masih kedengaran kecil sekali Pak Iwan. Halo. Nah, mulai keras volumenya. Halo. Bisa ngeras juga i. Halo. Ya. Nah, lanjut Pak Iwan. Makin lembut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. perhatian Bapak dan Ibu, di mute dulu. Kalau Siap. mau bicara silahkan tekan spasinya. Wait. Baik, Bapak Ibu ya. Demikian tadi penyampaian materi secara singkat khusus berkaitan dengan pembelajaran ya pada masa atau pada pandemi COVID-19 ini. Berikutnya saya akan menyampaikan sedikit secara singkat berkaitan dengan bagaimana penilaiannya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu itu berkaitan dengan agenda kelulusan sudah banyak sekolah yang melakukan pengelolaan penilaiannya. Saya yakin ya. Kemudian untuk kenaikan kelas karena sekolah belum melaksanakan agenda penilaian akhir semester atau ulangan kenaikan kelas, kami berharap Bapak Ibu guru di sekolah sudah ada yang perlahan demi perlahan mengolah nilai yang diperoleh dari para siswa, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan berkenaan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat. Semoga di daerah kita ini ya penurunannya semakin meningkat, maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala Surat Edaran nomor 4 yang sebelumnya pemerintah mengeluarkan Permendikbud nomor 43 2019 berkaitan dengan penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional. Nah, karena adanya wabah pandemi COVID-19, Permendikbud 43 ini tidak bisa efektif kita lakukan sehingga pemerintah mengeluarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan dalam darurat penyebaran COVID-19. Ini landasan yuridis penilaian pendidikan ya, yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan penilaian pendidikan di satuan pendidikan nasional. Nah, berkaitan dengan bab 2 lingkup penilaian asal itu terdiri atas penilaian hasil belajar nanti Bapak
Dan kenaikan kelas ini harus berdasarkan hasil belajar oleh pendidik, kemudian penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Berkaitan dengan halo. Halo. Tadi sudah dikemukakan oleh Pak Ijang bahwa dengan keterampilan, ya. Padahal di dalam pasal, kan, pasal 5 dinyatakan bahwa penilaian pengetahuan dan keterampilan dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan atau pemerintah. Ya. Bagaimana proses pembelajarannya, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ijang secara detail. Halo? Lanjut, Pak Iwan, lanjut. Lanjut, Pak Iwan. Berarti nggak besar gitu. Yang ngomong besar. Nggak besar ya. Maaf ini suaranya terputus kok. Biasalah lama. Bisa stabil. Dia pengaruh. Terganggu sinyalnya, terganggu lah semuanya. Internet yang terputus. Nah, Bapak Ibu, internet. Karena ada 3 meeting di sini. Jadi ya agak terganggu. Halo, halo, halo. Halo. Oke. Oke, Bapak Ibu ya. Ini banyak gangguan ini Bapak Ibu. Karena pada waktu yang bersamaan kita mengadakan ya, di tempat yang sama. Baik Bapak Ibu, di bagaimana penilaian yang telah Bapak Bapak Ibu, halo, Bapak Ibu mohon mungkin alternatif ininya video dan mic-nya dimatikan. Mungkin mudah-mudahan bisa. Video Bapak dan Ibu.
Mohon maaf karena di kantor ada 3 kali yang bersamaan, itu meeting bersamaan 3. Jadi mohon maaf mungkin videonya Halo, halo. Halo, ya, ya. Oke, ya. Nah, sangat berkaitan Bapak Ibu ya. Sangat berkaitan Pak Ijang tadi telah menjelaskan bagaimana pembelajarannya ya. Ada yang pakai moda luring, kalau daring itu menggunakan internet, dan banyak juga ya bahwa sekolah ya banyak juga yang tidak menggunakan internet ya di dalam pembelajarannya. Ini berkaitan erat dengan penilaian. Sekolah yang menggunakan internet di dalam pembelajarannya ini mempengaruhi penilaiannya, berpengaruh terhadap penilaian. Penilaian juga ya menggunakan internet, dan sekolah yang tidak menggunakan internet ya otomatis ya banyak guru atau banyak sekolah yang menggunakan cara-cara yang lain ya. Itu tidak masalah, kan sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah kita Bapak ya. Ini sekedar mengingatkan saja Bapak Ibu ya, bahwa penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik, dan mudah-mudahan ini pada masa COVID-19 ini pun sempat dilakukan, yaitu berkaitan dengan penilaian harian. Penilaian harian ini meliputi ulangan harian, meliputi latihan atau tugas, ya pemberian tugas, ya. Kemudian penilaian tengah semester. Sekali lagi mudah-mudahan sesuai dengan rencana yang dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, ya, penilaian yang dilakukan oleh pendidik ini bisa dilakukan. Kemudian penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi penilaian akhir semester atau penilaian ulangan ujian kenaikan kelas. Ini belum terlaksana, dan saya yakin masing-masing sekolah sudah merencanakan kegiatan ini. Kalaupun tidak terlaksana, ya nanti ada kebijakan yang mengatur tentang hal itu. Ujian sekolah juga seperti itu. Ada sekolah yang sudah melaksanakannya, sempat melaksanakannya, ada juga sekolah yang tidak sempat melaksanakannya. Pengaturan tentang hal ini sudah diatur oleh pemerintah melalui surat edaran nomor 4 tahun 2020. Kemudian penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, ini yang batal dilakukan. Yang ditiadakan pada tahun ini pelaksanaannya karena COVID-19 tadi. Cakupan materi, ya, kalau memang nanti sekolah bisa melaksanakan penilaian akhir semester, silakan saja apakah melalui daring atau luring, ya. Diupayakan memang, ya, kalau berdasarkan regulasi bahwa cakupan materi penilaian akhir semester adalah seluruh indikator yang mempresentasikan KD pada semester ganjil. Penilaian akhir tahun atau
penilaian penilaian semester kedua, penilaian akhir semester yang kedua, atau penilaian, ada yang menyebutnya penilaian akhir tahun atau ulangan ujian kenaikan kelas, itu meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan KD pada semester genap. Kemudian cakupan materi ujian sekolah itu yang merepresentasikan pencapaian. Ini berdasarkan standar, ya, standar penilaian. Dan saya yakin pada surat edaran itu Bapak Ibu guru sekolah tidak harus selesai, tidak menyelesaikan kurikulum. Ini menjadi pegangan kita Bapak Ibu di sekolah. Kalaupun tidak tercapai hukumnya, itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah khusus pada masa pandemi ini Bapak Ibu ya. Cuma tetap kita upayakan bahwa lingkup penilaian kita itu tetap mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekali lagi, sikap itu bisa diproses dengan menggunakan teknik observasi atau penilaian diri. Saya yakin Bapak Ibu ini berkaitan dengan observasi atau jurnal ya, mudah-mudahan semua guru sudah melakukannya. Kalau menggunakan teknik tes tertulis, tes lisan, penugasan dan sebagainya. Kemudian keterampilan, ya, berkaitan dengan keterampilan bisa kita lakukan dengan menggunakan teknik kinerja atau hasil kerja, proyek, produk, dan portofolio. Guru kita di sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan dengan pengelolaan penilaian sebelum Bapak Ibu guru kita menuliskan hasil belajarnya dalam bentuk raport. Ini juga sekedar mengingatkan Bapak Ibu sekali lagi bahwa di dalam harus Bapak Ibu tulis pengetahuan dan keterampilan. Ketiga aspek penilaian tersebut tentunya ya didokumentasikan, ya, nilainya ya tercatat, ya. Mudah-mudahan tidak ada daftar nilai yang tidak ada nilainya, tetapi di raport ada nilainya. Ini beberapa kasus pernah kami temukan seperti ini, ya. Nah, apa adanya, sesuai dengan fakta di lapangan dalam masa pandemi ini, ya. Kalaupun hanya, ya, rancangan Bapak Ibu misalnya pada semester ini sebelum COVID-19 merencanakan sekian kali ulangan harian misalnya, sekian kali tugas atau latihan, tapi tidak dapat dilakukan seperti rencana semula, itu tidak menjadi masalah. Jadi apa adanya saja Bapak Ibu ya. Setelah didokumentasikan nilai-nilai Bapak Ibu guru tersebut tentunya diolah menggunakan rumus tertentu, menggunakan aplikasi tertentu yang memang sudah disepakati bersama, ya silakan kemudian dideskripsikan hasil penilaian tersebut untuk ya sebagai pedoman bagi penulisan raport. Ini berkaitan dengan pengolahan nilai sikap. Ya, saya yakin Bapak Ibu ini sudah hatam tentang hal ini ya. Sudah hatam tentang hal ini ya, tinggal apa adanya sajalah ya. Nah, karena memang pada masa ini
ya kita pun maklum, kami pun maklum kalau memang rancangan semula dari Bapak Ibu guru berkaitan dengan penilaiannya harus tercapai 100% misalnya tidak tercapai, ya kami pun maklum Bapak Ibu ya. Ini contoh, kita lewatkan saja ya. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana melaksanakan penilaian pengetahuan. Kami mendapatkan informasi banyak juga sekolah. Di sekolah itu tersedia jaringan internet, ya, sehingga bisa atau dapat melakukan penilaian melalui moda daring, ya. Jadi menggunakan berbagai jenis aplikasi yang dikuasai oleh guru dan dapat dikerjakan oleh siswa. Yang menjadi pertimbangan di sini perlu Bapak Ibu ya pertimbangkan berkaitan dengan sistem pengawasan. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu rancang dan Ibu lakukan ketika memberikan tugas, memberikan soal kepada anak-anak melalui internet, apakah menggunakan HP atau menggunakan Google ya, Classroom ya. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan adalah lakukan monitoring, lakukan pengawasan. Diupayakan, ditekankan kepada anak untuk diberi tes, itu dapat Ibu awasi, dapat Ibu monitoring, Bapak Ibu monitoring, alhamdulillah. Kalaupun tidak dapat, karena faktor waktu, kemudian jumlah siswa yang banyak, ada sampel yang Bapak Ibu yang penting pengawasan, kemudian monitoring ketika anak itu mengerjakan tes dan sebagainya itu dilakukan. Tentunya jaringan internet itu menjadi pertimbangan. Apakah sejumlah anak yang berdiam di berbagai dengan geografis yang berbeda, jaringan itu bagus. Kami mendapat informasi ada anak yang sampai keluar dari sekolah, keluar dari rumah, mencari titik-titik tempat-tempat tertentu di atas gunung, malah mereka secara berkelompok karena di situ akses atau jaringan internetnya kuat. Alhamdulillah ya, itu menunjukkan bahwa ya kita antusias untuk rumah home learning, harus mencari tempat yang akses internetnya bagus. Ini kepada para guru kita, kalau memang tidak tersedia jaringan internet, nah, maka bisa Bapak Ibu guru kita memberikan tugas. Ini tugasnya misalnya membuat karya tulis, membuat cerita, soal yang ada di buku pelajaran. Tadi Pak Ijang sudah menekankan ya, sudah memberikan informasi, umumnya para guru kita itu memberi tugas itu berkaitan dengan soal-soal atau pertanyaan yang ada di buku pelajaran. Sebenarnya tidak seperti itu. Tugas-tugasnya ya seperti yang kami sampaikan tadi, bisa dalam bentuk karya tulis, membuat karya kreatif atau bentuk lain ya yang memang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Dan tidak harus, sekali lagi tidak harus tuntas berkaitan dengan situasi sekarang pun
Contohnya misalnya bagaimana menghindari COVID-19 berkaitan dengan kecakapan hidup yang lain. Silakan Bapak Ibu ya, silakan. Nah, lalu kalau sekolah itu memberikan tugas tidak menggunakan jaringan internet, bagaimana beberapa sekolah ketika siswa itu mengirimkan hasilnya. Nah, bagi sekolah yang tidak ada jaringan internetnya, ya silakan. Silakan, apakah menyampaikan, kita diskusi nanti, ya, dan kami ingin mendapatkan informasi langsung bagaimana cara siswa itu mengirimkan tugas kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan tugas kepada mereka. Ya. Apakah pakai perwakilan, dikumpulkan kepada salah satu guru, salah satu siswa, lalu siswa tersebut ya, mengirimkannya kepada guru yang bersangkutan. Nanti akan kita gali Bapak Ibu ya. Kita lewatkan saja yang ini ya. Ini contoh pengolahan penilaian Bapak Ibu ya. Ini mengarah ke rapot, sekedar mengingatkan Bapak Ibu ya. Pengolahan penilaian pengetahuan. Nanti secara Bapak Ibu ingatkan kepada para guru kita bahwa penilaian panduan pengolahan SMP itu ada ya di selain regulasi tentang standar penilaian yang memang harus dikaji, dipahami oleh para guru kita ya. Pedoman penilaian SMP pun ada, panduan penilaian SMP kalau tidak salah terakhir terbit di tahun 2017. Panduan penilaian SMP tahun 2017. Ini sekedar memberikan gambaran saja, sekedar mengulang saja. Kalau memang seperti ini, alhamdulillah ya pengolahan penilaian pengetahuan dari para guru kita. Di situ ada penilaian harian, ulangan harian atau tugas harian, ya itu rata-ratanya. Kemudian semoga siswa pun sempat diberikan tes ya, tengah semester, penilaian tengah semester. Nah, kemudian ini yang belum dilakukan, mudah-mudahan pun dengan segala upaya yang dilakukan oleh sekolah, penilaian akhir semester dapat dilaksanakan. Kalau memang terlaksana, apakah pakai daring atau pakai luring, ya silakan. Kemudian rata-rata dari pengolahan penilaian tersebut dan pembulatannya. Itu contoh ya, ada 2 contoh. Berkaitan dengan bobot, silakan saja. Kalaupun tidak, ya silakan. Tergantung pada kesepakatan dari guru-guru di sekolah kita. Kalau ini contoh pakai bobot, ya. Yang jelas kalau pakai bobot, penilaian harian itu lebih tinggi bobotnya daripada penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Kalau penilaian harian itu bobotnya ETS-nya 1 dan penilaian akhir semesternya 1, maka pembaginya adalah 4. Sekedar mengingatkan saja Bapak Ibu ya. Kemudian deskripsi tentu ditulis secara berturut-turut dari yang sangat baik atau baik dan yang mulai memahami atau menguasai atau belum optimal. Tapi rata-rata kalau kami ketahui semua sekolah itu sudah menggunakan aplikasi pengolahan nilai raport, sehingga langsung muncul deskripsinya.
tinggal dikaji lagi. Deskripsi itu tinggal dikaji lagi. Ini sama saja dengan yang tadi ya. Nah, dijelaskan oleh Pak Ijang bagaimana proses belajar dari rumah ya. Berkaitan dengan ujian sekolah untuk kelulusan. Sekali lagi kami tekankan Bapak Ibu. Nah, acuan kita, acuan terbaru yaitu tahun 2020. Ujian sekolah. Ya, ujian sekolah. Halo? Halo? Bagus ya. Lanjut Pak Ijang, lanjut. Kaitan dengan ujian sekolah, Pak ya, Ijang. perlu kami tegaskan kembali Bapak Ibu, ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan sejak mulai tanggal 24 Maret 2020. Itu terbitnya surat edaran Mendikbud nomor 4 tersebut. Jadi tanggal 25 Maret ke atas sampai sekarang, kalau sekolah ingin melaksanakan ujian yang mengumpulkan siswa, itu tidak boleh dilakukan. Ini sekedar mempertegas saja Bapak Ibu. Kecuali yang telah melaksanakannya sebelum surat edaran itu terbit. Memang ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan ujian sekolah ini. Ya. Sama ujian sekolah dalam bentuk tes praktik. Ya, tes praktik. Nah, ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai raport dan prestasi yang ditulis sebelumnya, penugasan, memberikan tugas seperti yang kami jelaskan tadi, atau tes daring. Tes daring, ada beberapa sekolah yang melakukan tes daring ini, ya, tes daring, ya, halo ya, halo, ada ya, ya, tes daring, ya, ada sekolah yang melaksanakan tes daring ini setelah 24 Maret tidak dalam suatu tempat, tidak masalah, ya. Nah, ujian sekolah memang dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan memang tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Ijang tadi, ya. Nah, ini bagi sekolah yang telah dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Ini yang melaksanakan ujian sekolah. Apakah praktik atau tes tertulis. Jadi kelulusan bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah, apakah praktik atau tes tertulis, memang harus konsisten kita menerapkan aturan yang tersebut. Ketentuannya sebagai berikut. Khusus untuk SMP, kelulusan sekolah pertama ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir. Ini perlu kami tegaskan Bapak Ibu, ya. Jadi bisa saja sekolah yang tidak melaksanakan sekolah itu menggunakan nilai raport 5 semester dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Semester 1, semester 2 kelas 7, semester 1, semester 2 kelas 8, dan semester 1 kelas 9. Itu berdasarkan rata-rata, ya, nilai 5 semester tersebut. Bisa juga, ya, sebagai tambahan menggunakan nilai semester genap kelas 9. Kalau memang mau, ya silakan saja.
Kemudian yang berikutnya adalah kenaikan kelas. Ya. Kami hanya ingin mempertegas saja Bapak Ibu berkaitan dengan surat edaran nomor 4 ini ya. Bagaimana ketentuan pelaksanaan kenaikan kelas? Yang pertama adalah ujian akhir semester atau penilaian akhir semester genap untuk kenaikan kelas, tentulah semester genap, dalam bentuk dengan ujian tidak boleh dilakukan. Kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini. Tapi kami yakin sekolah kita di Sambas tidak ada yang melakukan ujian akhir semester sebelum tanggal 24 Maret 2020. Kami yakin itu ya. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai raport, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Penugasan, tes daring, atau bentuk penilaian jarak jauh lainnya. Nah, ini silakan Bapak Ibu pilih ya. Pilih salah satu di antaranya. Kalau kami menganjurkan, menyarankan, upayakan menggunakan lebih dari satu bentuk tes. Kalau memang bisa ya, supaya penilaiannya menjadi menyeluruh. Ya. Apakah jadi gabungan dari nilai raport, kemudian atau nilai atau prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, ya. Kalau memang bisa tes daring, ya nilai tes daring, ya, atau bentuk yang lain. Kalaupun memang hanya satu bentuk, ya tidak masalah lah. Tapi kami menyarankan Bapak Ibu guru di sekolah itu menggunakan lebih dari satu bentuk, ya, bentuk penilaian supaya penilaiannya tampak menyeluruh. Sama dengan ujian tadi, ujian sekolah, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketingkatan capaian kurikulum secara menyeluruh. Kalaupun memang ada guru-guru kita yang target kurikulumnya tidak tercapai pada tahun pelajaran ini, ya, itu tidak menjadi masalah ketika harus menyusun atau mengembangkan instrumen penilaiannya. Berkaitan dengan kenaikan kelas, Bapak Ibu, ya, kami memberikan gambaran dengan ini sekedar gambaran, ya. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini contoh saja ya. Yang pertama, tentu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Walaupun semester ini ya tidak mencapai target. Ya. Semester. Kemudian nilai sikap minimal baik. Kemudian karena kurikulum 2013 mewajibkan pendidikan kepramukaan, maka nilai pendidikan kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Kalau nomor 4 ini ya nanti diserahkan kepada sekolah. Ini hanya gambaran saja ya, gambaran tidak memiliki lebih dari 2 mata tidak tuntas, istilahnya tidak tuntas atau di bawah KKM. Ini hanya gambaran saja, tergantung pada sekolah masing-masing ya. Kemudian kalau memang satuan pendidikan ingin menambahkan kriteria yang lain, silakanlah. Asalkan memang disepakati oleh Dewan Guru kita, ya Bapak Ibu. Dan dituangkan di dalam dokumen 1, apalagi nanti dituangkan dalam notulen rapat atau berita acara rapat. Ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu secara singkat, ya, secara singkat
materi berkaitan dengan penilaian pada masa COVID-19 ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berkaitan dengan pembelajaran dan penilaian itu bermakna bagi kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, karena dari awal saya sudah mengatakan bahwa saya mempunyai peran ganda. Yang pertama klik itu. Oke Bapak Ibu ya, berikutnya acara berikutnya yaitu tanya jawab ya, tanya jawab atau barangkali Bapak Ibu ingin memberikan informasi kepada kami bagaimana pembelajaran dan penilaian yang Bapak Ibu lakukan di sekolah, atau mungkin ada permasalahan yang memang harus kita selesaikan bersama pada kesempatan hari ini. Saya sekali lagi berperan ganda, selain sebagai penyampai materi, pemateri tadi juga sebagai moderator. Kemudian nanti di ruang kami ini sudah bertambah rekan kami, ada Pak Faisal dan Pak Suhaili. Mereka berdua nanti bisa memberikan masukan atau memberikan jawaban kalau memang ada pertanyaan yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Sekarang kami buka Bapak Ibu, sudah ada 3 orang yang ingin mengajukan pertanyaan barangkali. Yang pertama, Sambas, silakan. Sambas, silakan Sambas. Silakan MKKS Sambas. Bapak Ibu, mohon perhatian. Bagi yang tidak bertanya, mohon mic-nya di-mute-kan atau bila perlu videonya dimatikan demi kelancaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aja? Silakan Kakak Sambas. Kedengaran? Dengar ya Pak ya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan mati pakai nih. Oh iya, siap. Kedengaran enggak? Saya enggak kedengaran. Kan nanti Pak Jaka ya. Pak Ryan, mohon dimatikan Pak Ryan. Ya. Itu dulu ya, Pak Ryan. Silakan Pak Jaka. Ya, baik, terima kasih. Nah, yang ingin saya tanyakan ini tentang teknis Pak di nilai raport. Nah, kita kan di setiap KD itu kan punya KD. Setiap mapel kan punya KD, misalnya kan KD 1, 2, 3, 4 misalnya. KD 1, 2 dan penilaian semester kan kita sudah laksanakan sebelum 19. Nah, jadi setelah itu kan ada KD ketiga dan keempat. Sementara di dalam rapor itu kan ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Sementara pada kasus ini kan kita penilaian itu hanya melihat atau menilai secara kualitatif. Sementara di dalam rapor itu harus kuantitatif, Pak. Nah, ini teknisnya. Jadi sementara kan kita harus mengisi nilai rapor gitu. Mengisi nilai rapor, nanti mengisi nilai PAT gitu kan dengan bentuk yang berbeda dan diharuskan dalam bentuk nilai. Oke, ini pertanyaan juga dari teman-teman yang lain termasuk para guru yang nantinya akan mengisi nilai rapor. Jadi mohon kejelasan ini konversi itu Pak. Terima kasih Pak Jaka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengaran nggak?
Begini, permasalahannya, oke langsung sambil nunggu teknis di laptop Pak Iwan. Kedengaran nggak Pak Jaka? Halo Pak Jaka? Pak Jaka bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Iya, makasih. Jadi gini Pak Jaka, tadi sudah disampaikan bahwa ini Pak Jaka menyampaikan guru pasti dari Januari sampai bulan Maret itu sudah menyampaikan misalnya 2 atau 3 KD. Sudah ya. Berikutnya ya untuk April Mei itu KD berikutnya. Ya. Otomatis yang misalnya KD 4, KD 5 itu tidak bisa disampaikan kepada peserta didik. Kan gitu permasalahannya. Nah, bagaimana teknis pengisian rapotnya? Kita pelajari sebelum terjadinya COVID. Jadi yang diisikan hanya 2 KD ya 2 KD, 3 KD ya 3 KD. Gitu ya? Berarti KD berikutnya tidak, berarti KD berikutnya tidak perlu dimasukkan nilai. Tidak. 56 Kan kosong. tidak dipelajari. Ya. Iya, kecuali kalau memang melakukan daring atau melakukan bagaimana itu dilanjutkan silahkan. Tapi kalau misalnya ada kasus guru hanya sampai KD 3 padahal ada ND, cukup sampai KD 3 saja. Oke, baik Pak. Siap. Halo. Ya, Pak. Halo Pak Jaka. Ya Pak Iwan. Ya, mohon maaf tadi ya memang tadi ada kekurangan ya, ada teknis ya. Ya. Oke Pak. Di awal tadi sudah kami pada masa COVID ini yang dimulai pada bulan awal April ya. Sampai sekarang ya. Memang kamu mengetahui untuk mencapai target yang dirancang oleh guru dalam programnya masing-masing memang tidak bisa. Oleh karena itu di awal sudah dinyatakan kita tidak perlu harus mencapai target kurikulum. Apa adanya saja. Kalau memang KD yang disampaikan rancang misalnya untuk semester ini ada 10 KD pada mata tertentu, tapi yang bisa terlaksana itu hanya 2 atau 3 KD, itu saja yang kita jadikan dasar untuk penilaian. Kecuali kalau memang guru atau sekolah itu melaksanakan kegiatan pembelajaran penilaiannya melalui daring tadi. Demikiannya Pak Jaka ya. Halo Pak Jaka. Jelas Pak Jaka? Jelas Pak, jelas. Oke. Terima kasih, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Jangan panjang. Dah bisa guys. Dari saya. Coba tanda. Suaranya hilang Pak Iwan. Suara Pak Iwan masih di mute. Baik. Halo Pak Eko. Kang. Ya, buka mic-nya. Pak Eko Subas. Iya Pak. Iya Pak Eko, silakan Pak Eko. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebenarnya tadi pertanyaannya sama ingin saya sampaikan seperti yang disampaikan Pak Jaka Apriana. Tapi alhamdulillah sudah terjawab. Jadi begini, mungkin saya sekedar sharing atau berbagi pengalaman kami di Kecamatan Subah. Kalau saya sendiri, alhamdulillah sudah menggunakan pembelajaran mode daring. Jadi memang tidak seluruhnya, hanya sekitar 95% yang bisa mengikuti pembelajaran daring. Jadi untuk alternatif beberapa anak yang belum mengikuti mode daring atau belum mempunyai Android, itu bisa berbagi dengan kawannya yang dekat. Nah, untuk yang di Kecamatan Subah, untuk yang mode luring,
itu saya lihat itu ada dua macam dalam proses baik itu penugasan, proses penilaian maupun proses pembelajaran. Yang pertama, guru itu keliling ke rumah siswa untuk memberikan materi dan penugasan, sehingga anak-anak tetap tersampaikan materinya meskipun secara tatap muka langsung, tetapi dengan memperhatikan social distancing tadi, dengan physical distancing tadi. Jadi mereka, Bapak Ibu guru itu langsung terjun ke orang tua siswa. Nah, itu yang pertama. Ya, yang pertama karena kebetulan kalau kami di Kecamatan Subah itu tidak terlalu banyak seperti di Kecamatan Sambas yang siswanya cukup banyak. Nah, mode yang kedua, luring yang kedua adalah ketika anak-anak yang mengambil soal atau mengambil materi ke sekolah. Ya, itu ada. Ya, ada sekolah yang mengambil materi, atau pada waktu kemarin lah ujian sekolah itu mengambil soalnya di sekolah, kemudian dibawa pulang, dikerjakan di rumah. Kemudian nanti hasilnya dibawa ke sekolah lagi, seperti itu yang saya lihat. Jadi kalau di saya sendiri, di sekolah saya sendiri itu menggunakan mode daring 100%, meskipun tadi masih terkendala hanya 95% yang bisa mengikuti. Jadi alhamdulillah saya juga bisa memantau karena saya sendiri langsung terjun bergabung di Google Classroom itu sendiri, dan juga alhamdulillah sudah menggunakan Zoom meeting untuk kegiatan rapat-rapat terbatas. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Eko, nampaknya Bapak Eko ini memberikan informasi ya, memberikan gambaran tentang bagaimana pembelajaran dan penilaian yang dilakukan di SMP Negeri Subah, dan mudah-mudahan memberikan kalau memang bisa diterapkan di sekolah lain ya silakan sesuai dengan karakteristik ya sekolah ya masing-masing ya. Dapat kami simpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dan penilaian di SMP Negeri 3 Subah ini telah berjalan ya, telah berjalan bagus ya, walaupun tidak semua pembelajaran dan penilaian menggunakan moda daring kalau kami simak tadi ya. Betul, Pak. Selebihnya adalah luring, itu pun tampak proses pembelajaran dan penilaiannya berjalan ya seperti yang diharapkan. Betul. Para guru terjun langsung berkeliling, yang luring terjun langsung berkeliling ke rumah para siswa, menyampaikan materi dan memberikan tugas. Kemudian cara yang berikutnya, anak-anak ditugaskan untuk mengambil materi dan tugas di sekolah, lalu dikerjakan di rumah dan dikembalikan lagi ke sekolah. Saya kira itu tanggapan dari kami. Berikutnya dari Dua Selakap Timur, silakan. Oh, baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bu didengar Siti. saya, Pak? Maaf, bisa didengar suara saya, Pak? Bisa? Udah silakan. Oke. Bu Endang. Iya, Pak. Saya kebetulan salah satu guru dari SMP Negeri 2 Selako Timur. Alhamdulillah diizinkan buat masuk. Terima kasih banyak. Rekan-rekan yang lain bersama di SMP Negeri 1 Selakau. Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama tadi alhamdulillah udah dijawab mewakili dari Pak Jaka tadi, udah diwakili sama Pak Jaka yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi saya ingin bertanya, jadi
di pembelajaran penilaian ya, penilaian di tempat kami itu dan pembelajarannya itu alhamdulillah udah dilakukan dengan luring, dan untuk penilaian kemarin yang ujian sekolah sebagian ada yang menggunakan daring begitu. Jadi tapi nggak semua siswa bisa mengikuti karena ada sekitar, karena menggunakan gadget ya Pak ya, ada sekitar 70 sampai 80% yang bisa mengerjakan dengan daring, kemudian sisanya mengerjakan dengan luring gitu. Kemudian pertanyaan saya, kami kan sudah merencanakan untuk penilaian akhir semester nih Pak ya, untuk kelas 8 dan kelas 7. Nah, untuk penilaian akhir semester ini kami ingin menyarankan begitu kepada sekolah untuk melakukan campuran seperti yang sebelumnya. Jadi bisa sebagian misalnya bisa daring, kemudian yang tidak bisa daring mungkin secara manual begitu. Apakah itu bisa boleh seperti itu ya Pak? Kemudian pertanyaan yang kedua, di tempat kami, kepala sekolah kami menyarankan bahwa nanti pada saat penilaian akhir semester itu karena di masa COVID, jadi nanti masing-masing siswa kan tempat tinggalnya itu kan ada konsentrasi masjid di masing-masing tempat tinggalnya gitu. Jadi kepala sekolah menyarankan kami untuk siswa yang bertempat tinggal di suatu tempat itu terkonsentrasi di masjid itu mengadakan ulangan akhir semester di masjid tersebut begitu. Kemudian nanti guru mengawasi, tetap datang ke siswa, tetap datang. Kemudian nanti yang konsentrasi di masjid lain begitu. Itu saran dari kepala sekolah kami. Apakah seperti itu boleh atau sebaiknya bagaimana begitu Pak? Mohon masukan dari Bapak Ibu, Bapak narasumber dan Ibu-ibu, Bapak Ibu yang lain yang dari sekolah lain. Itu saja pertanyaan saya Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak. Pak Ijang. Halo Bapak, Bapak host mungkin. Belum Bu, sabar Bu. Oh gitu. Tunggu Bu, mohon maaf Bu, mungkin Pak Ijang sama Pak Iwan lagi terputus. Soalnya saya pikir punya Oke, Pak saya. Wandi. Ya, tunggu bentar ya Pak Eko, Ibu dari SMP 2 Selaka Timur. Siap Pak Wandi. Siap Pak Wandi. Oh iya, saya Endang di Eliana Pak. Enggak mencantumkan nama.
Yang dari SMP 6 Selako feedbacknya terlalu kuat. Ambil alih, dinas lagi lagi makan. Makan ke Pak Urai. Sampai Pak Urai. Pak Urai. Hah? Dinas lagi makan. Oh ya, Sambil nunggu alhamdulillah. narasumber silakan diskusi antar kita aja. Pak Jaka. Halo Pak Jaka, dipanggil Pak Pak Jaka. Pustu. Pak Jaka ke diskusi, nak kedengaran. Kami matikan sound. Pak Jaka. Lanjut itu Pak Jaka juga mewakili. Pak Jaka. Pak Jaka. Pak Haji. Oke. Tadi artinya pertanyaan yang diajukan Pak Jaka masih belum terjawab lah. Kaitannya dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan di rapot. Seperti itu tadi kan? Ya. Kalau saya simak tadi belum terjawab. Artinya permasalahan yang terjadi sekarang ini kan semua sekolah mengalaminya. Betul. Nah, karena yang kita lakukan ini baik melalui daring maupun luring itu masih terkait dengan masalah pengetahuan. Betul. Nah, bukan keterampilan, berarti nilainya kosong. Itu gimana maksudnya? Jadi masih belum terjawab sama pengawas tadi. Itu yang saya simak. Nah, jadi kalau seandainya melakukan penilaian tadi kan? Ya, betul. Ya, kalau seandainya melakukan penilaian misalnya sementara pengetahuan ataupun misalnya di KD itu ada audio proyek ataupun dan sebagainya untuk penuntasan itu untuk keterampilan kan. Nah, ketika guru tidak mencapai ketercapaian itu artinya KD itu kan tidak diisi Pak gitu maksudnya tadi. Tidak muncul. Ya. Tidak dimunculkan. Ya, tidak di rapor nanti. Oke. Itu aja Pak. Pak Haji. Oke. Terima kasih Pak Jaka. lagi. Tapi misalnya kalau udah untuk status dan KD2 misalnya di ada kegiatan. Terima kasih Kecil Pak Pak Jaka. Firman suaranya. Iya, Firman. Seandainya begini Pak, kalau di KD1 dan KD2 udah dilaksanakan kegiatan keterampilan ya, aspek keterampilannya mungkin 2 KD itu aja dimasukkan di raportnya nanti. Betul. KD lain tidak perlu dimunculkan. Mungkin seperti itu maksud dari. Jadi KD keterampilannya pun tidak usah dimunculkan di raport. Dan udah mesti full gitu maksudnya. Karena kalau sudah dilaksanakan di KD1 dan KD2 mungkin bisa dimunculkan, tapi cukup sebatas ke KD1, KD2 aja gitu. Iya, betul. Iya, betul. Berarti kalau misalnya pengetahuan aja, keterampilan tidak dilaksanakan, dan KD itu, KD yang dalam pengetahuan itu, nanti keterampilannya kosong. Nggak bisa kosong. Jangan kosong Pak. KD-nya nggak usah munculkan ditulis. ya. Nggak usah ditulis. Nggak usah ditulis Pak. Kalau Berarti ditulis kosong. Berarti dua-duanya harus lengkap. Lengkap lah. Tapi kalau nggak diisi nanti nggak bisa. Audio. Di aplikasi rapor itu udah otomatis Pak. Soalnya kalau kita kosongkan nanti mungkin pembaginya nanti akan kecil. Betul. Justru itulah. Tidak usah dikosongkan. Harus diisi Pak, harus kita isi walaupun apa adanya, mungkin 2 KD atau 3 KD isinya gitu. Betul. Iya. Oke. Bapak dan Ibu. Terima kasih. Bapak dan Ibu. Mohon maaf.
Di sini ada gangguan ini, gangguan jaringan. Jadi waktu kita sisa sekitar 10 menit lagi. Jadi mungkin ke fokus apa yang perlu kita perjelas. Tadi pertanyaan yang Bu Endang itu kami tidak bisa menyimaknya. Saya ulang. Mudah-mudahan ada yang lain bisa menyampaikan. Dan terkait apa tadi mohon disampaikan kembali. Baik Pak, untuk Singkat aja Bu. untuk pertanyaan yang pertama, tadi bisakah kalau seandainya kami menerapkan penilaian akhir semester dengan menggunakan daring dan luring campuran? Itu, yes, yang seperti yang sudah dilakukan Pak Eko tadi ya. Kemudian yang kedua untuk penilaian akhir semester itu setelah kami menyarankan bahwa penilaian akhir semester nanti dilakukan dengan cara di masa COVID ini dilakukan dengan cara masing-masing siswa yang tempat tinggalnya terkonsentrasi di dekat masjid biasanya ya Pak ya, itu melakukan penilaian di situ, artinya jadi datang di masjid tempat konsentrasi tempat tinggal siswa begitu ya. Nanti salah satu guru nanti udah kami. Nah, itu boleh apa tidak begitu? Itu langsung nomor 2. Ini terkait surat edaran itu sekolah dilarang untuk mengumpulkan siswa. Intinya itu. Kita harus menjaga physical distancing-nya, social distancing-nya bagi mereka. Itu yang penting. Jadi itu kalau dikumpulkan misalnya di musola, di masjid, di tempat itu tidak boleh, Bu. Itu konteksnya tidak boleh. Silakan kalau mau melaksanakan poin 1 terkait mau luring, mau daring, itu dipersilakan. Atau tidak dilakukan sama sekali, hanya rata-rata rapot dari semester sebelumnya, atau melihat rapot semester sebelumnya, atau nilai sebelum ada COVID, itu silahkan. Jadi ini fleksibel Bapak dan Ibu, penekannya itu. Jadi ini penilaian kita pada semester ini itu karena ada hal yang di luar dugaan, jadi kondisi tidak normal, sehingga kejadian luar biasa, sehingga penilaian kita pun lepas dari apa ya disebutnya acuan penilaian seperti biasa. Acuan standar kita abaikan. Tapi sekolah memfasilitasi anak tidak merugikan anak. Intinya itu Bapak dan Ibu. Jadi bisa dilihat misalnya untuk kelas 7 semester kemarin yang nilai anak tertinggi ya sekarang pun kemungkinan harus tinggi karena melihat acuannya ke situ. Jadi acuannya melihat semester berikutnya, semester yang lalu itu sebagai standar nilainya, pengambilannya silahkan. Mohon maaf misalnya ada guru yang tidak melakukan penilaian harian, penilaian tugas sebelum terjadinya COVID, kan harus tetap menilai. Nilainya dari mana? Lihat portofolionya yang sebelumnya. Tidak ada yang dirugikan, sehingga mohon maaf nantinya Bapak dan Ibu, saya kaitkan, karena ini waktu sempit, misalnya untuk kenaikan kelas. Kalau anak itu masuk dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, masuknya normal, berarti tidak ada istilah tidak naik. Itu konteksnya Bapak dan Ibu. Begitu juga tentang kelulusan. Kalau dari Januari sampai mau ujian bulan Maret, April kemarin, anak itu hadir, masuk, dan masuk daftar di DNT, maka kita anggap pasti itu lulus. Kecuali Bapak dan Ibu, kalau anak tersebut sudah tidak masuk dari semester awal, berarti emang dia udah drop, anggap drop out. Jangan dihitung sebagai peserta ujian. Jadi nantinya jangan dilaporkan anak itu tidak lulus. Tapi anggap anak itu sudah mengundurkan diri sebelum ada ujian. Sehingga persentasenya tetap 100%. Nah itu Bapak dan Ibu, konteksnya ada di situ. Misalnya udah masuk DNT, tapi anak itu sudah keluar,
sudah keluar, sudah tidak aktif pembelajaran dari mulai Januari, maka itu jangan diperhitungkan ke persentase kelulusan. Anggap mereka sudah drop out sebelum terjadinya ujian. Jadi itu silahkan Bapak dan Ibu, itu penekanannya ada di situ. Jadi perpanjang. Baik, terima kasih banyak Pak pencerahan. Silakan Pak Faisal. Iya, makasih Pak Jan. Sebagai tambahan Bapak Ibu, saya tekankan dalam kondisi seperti ini, yang penting siswa dan guru itu selamat, itu intinya. Masalah target kurikulum, masalah mutu. Untuk saat ini, Bapak Ibu, untuk saat ini kita kita abaikan dulu lah ya. Emang tuh terasa sedih gitu kan. Tapi itulah kondisi yang menghendaki kita harus berlapang dada gitu. Kemudian untuk rekan kami dari SMP 2 Selakau, kalau memang ingin mengadakan asesmen jarak jauh, ya silakan. Cuman jangan ada istilah mengumpulkan anak gitu. Baik Pak. Bisa saja nanti di print out soal yang udah dibikin, ada kawan-kawan guru yang diberi tugas mengantar kayak paket gitu. Buat soal suatu saat bisa dengan nah tentang nanti dia seniruan katanya. Oh itu tidak usah dipikirkan. Nomor 2 ya Pak ya. Apakah dia kerjasama, apakah dia itu tidak usah itu apa di sana. Karena ini kondisi yang sangat luar biasa begitu. Kalau memang Ibu mau mengadakan asesmen jarak jauh, ya itu standar yang sementara ini Bapak Ibu ya. Cukup jelas, yang penting siswa dan mereka guru selamat sudah. Amin, mantap. Mutu, mohon maaf sementara ini kita bukan kita abaikan secara rendah, tapi kita untuk sementara kita kendurkan lah gitu ya. Iya Pak. Oke Bapak Ibu, Terima kasih dari banyak Pak. Selamat bekerja, selamat menghadapi bulan puasa, ya selamat menyambut Lebaran dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan kita sehat selalu, Bapak Ibu. Amin. Insya Allah, semoga ini akan selalu dan kita akan bekerja normal lagi. Harapan kita. Amin. Ya. Dan kalau ini berkelanjutan, janganlah takut keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu. Ya. Baik. Nah, bagaimana dan apa saya lakukan? Allah, kalau kita saling berkomunikasi, saling kerjasama, ya semuanya ini akan cepat berlalu. Itu harapan kami. Oke, Pak Iwan, silakan. Pak Iwan mungkin mau numpang. Baik Pak Ibu, sebentar beberapa kata. Terima kasih atas perhatian semuanya. Nanti silakan kita berdiskusi. Mudah-mudahan habis Lebaran kita bisa diskusi lagi. Amin. Dan kita semuanya diberi kesehatan, diberi kekuatan mengikuti ini. Sehat semuanya, sukses untuk semuanya Bapak dan Ibu. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Saya pamit. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermakna bagi kita semuanya. Lagi kami mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak hambatan yang kita hadapi kurang lebih 2 jam setengah ini. Tapi kami dapat menarik inti dari pertemuan kita bahwa pelaksanaan pembelajaran dan penilaian di sekolah kita telah berjalan, walaupun di sana sini masih ada kekurangan. Itu pun satu hal yang perlu tetap kita lakukan, lakukanlah dan sesuai dengan regulasi yang terakhir
yang telah kita sama-sama kita bersama, yaitu regulasi yang berkaitan dengan surat edaran nomor 4 tahun 2000, surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 itu menjadi rujukan kita Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera. Siang. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri. Lanjut diskusi. Lanjut Pak Eko, lanjut. Rapat lagi ya. Beko. Ya. Promosi Beko. Belakang tuh masih 1, 2, 3, 4. Usni, Usni. Imin. Iya, aku mau tabur. Dimatikan. Dah, Mas. Hah? Bukan.